Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Arsinandar, Putra Wisuma di Ningrat. Di video kali ini saya akan bahas tentang politik lah Mas Bro. Soalnya sekarang ini tahun-tahun politik lah. Jadi di Indonesia itu sekarang udah mulai memasuki tahun politik. Jadi yang kita tahu itu ada tiga kandidat capres. Nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Prabowo Subianto, dan nomor 3 Ganjar Pranowo. Nah, dari ketiga calon ini, kita salah satunya yang kita pilih lah. Karena saya tuh dari tahun 2014 sampai tahun 2019, saya masih tetap, saya itu pendukung Prabowo Subianto lah. Nah, di tahun ini pun, tahun 2024, saya tetap masih mendukung Prabowo Gibran, yaitu nomor 2 lah. Ya, nanti saya alasan-alasan lah. Kenapa saya mendukung Pak Prabowo, dan kenapa saya tidak mendukung nomor 1 ataupun nomor 3. Jadi begini Mas Bro, dari saya lah ini, dari pemikiran saya lah. Nomor 1 itu terlalu banyak, retorika. Terlalu banyak kata-kata, belakang ngedabrus lah. Jadi dia pinter merangkai kata-kata lah. Nomor 1 ini banyak ngedabrus aja. Yang IKN ditolak lah, yang IKN mau dibatalkan lah, yang mau bikin katanya IKN sebuah ketimpangan lah. Ini justru IKN itu sebuah pemerataan. Soalnya apa? Di negara-negara luar juga ibu kotanya dipindah. Sebagai contoh, di Amerika Washington DC, Brasilia, terus Australia di Canberra, terus Uzbekistan Kazakhstan, Malaysia Putrajaya. Yang miskin, negara miskin pun, Myanmar, dia punya ibu kota sendiri tuh, misah. Kok malah itu capres nomor 1 malah mau membatalkan? Itu kan aneh-aneh aja. Boleh kata saya dungu itu. Harusnya itu diperbesar lagi. Dan kalau mau ya bikin tandingan seperti IKN, bukan pengembangan 14 kota. Itu kan sudah ada gubernur sendiri. Tinggal dikasih itu aja arahan gubernur-gubernur seluruh Indonesia itu, supaya banyakin bikin jalan. Yang namanya pengembangan kota kan tinggal bikin jalan-jalan baru, terus bikin perumahan-perumahan baru, dengan sendirinya juga pengembangan. Nah, kalau kan dibikin itu yaitu kota baru, benar-benar baru. Jadi kalau Anies pengen itu mau bikin tandingan ya bikin kota baru seperti IKN. Bisa nggak sebesar, lebih besar dari IKN kalau bisa. Malah IKN yang sudah digagas dari zaman Bung Karno malah mau dibatalkan. Mending kalau belum jadi itu udah mau lagi dibikin. Aneh, capres aneh, capres nomor 1. Jadi saya sekali lagi saya tidak mendukung nomor 1 dan nomor 3 lah. Kalau nomor 3 dari ini saya kurang lah. Saya kalau nomor 1 percaya, tegas. Jadi orang yang tegas, berintegrasi, berintegritas, berwawasan, mantan jenderal lagi. Jadi supaya Indonesia itu aman, itu intinya malah. Di samping aman, kuat. Dan Pak Prabowo juga berjanji tidak ada orang miskin di Indonesia, gitulah. Jadi supaya kita itu maju. Kalau saya maju itu kita nggak usah mengemis-ngemis cari kerjaan di luar negeri. Soalnya saya tuh berpuluh-puluh tahun kerja di luar negeri. Saya tuh pengen melihat negara kita itu harus maju, negara Indonesia itu, supaya orang Indonesia itu nggak perlu mengemis-ngemis kerja di luar negeri. Jadi kerja di negara sendiri, jadi tuan di negara sendiri, kayak gitulah maksudku. Malah ini setiap proyek, setiap pembangunan kadang-kadang ada yang hambat. Jadi saya lihat itu ada di capres nomor 2 lah, kayak gitu. Jadi jalan tol dibangun, kereta cepat dibangun, itu ya benar. Saya pada waktu itu dulu saya tidak mendukung Pak Jokowi dulu. Tahun 2014 saya juga tidak mendukung Pak Jokowi. Tahun 2019 juga tidak mendukung. Walaupun Pak Jokowi benar ingin memajukan bangsa Indonesia pada itu. Tapi semenjak tahun berapa ya, 4 tahun ke belakang inilah, itu memang benar-benar
semenjak kereta cepat dibangun, terus jalan tol seluruh Indonesia dibangun, terus diperpanjang jalan tol itu, terus semua daerah, semua wilayah terus. Begitu juga jalur kereta api terus dibangun terus. Itu maunya rakyat Indonesia itu. Karena kita nggak perlu gembar-gembor SDM. Dengan sendirinya kalau infrastrukturnya terbangun, SDM juga bisa maju sama-sama berbarengan gitu. Bukannya SDM dulu nanti ya nggak bisa. Kadang-kadang ada juga yang begini, katanya kita nggak perlu IKN, kita nggak perlu infrastruktur. Rakyat kecil nggak, kita rakyat kecil butuh kerja. Ya datanya kerja itu ya dari infrastruktur dulu. Kalau infrastrukturnya tidak memadai, bagaimana investor mau datang? Sedangkan peluang pekerjaan itu bukan pemerintah yang menciptakan, tapi investor datang, melabur, dia bikin pabrik atau apa, baru ada peluang pekerjaan. Nah, karena investor datang itu kan adanya infrastruktur. Kalau nggak ada infrastruktur gimana? Itu nonsense. Jadi jalan itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan bilang nggak makan aspal. Kita juga disangkanya, masa kita juga mau jadi rakyat kecil terus nggak ningkat. Oke lah, hari ini kita nggak punya mobil, tapi mindset kita harus dirubah. 10 atau 20 tahun yang akan datang, masa kita harus gini-gini terus? Kita flashback kembali ke masa lalu, tahun 90-an. Di kampung saya itu jarang ada yang punya motor tuh. Boleh dikatakan dihitung dengan jari, sekitar 10 atau berapa lah, tahun 90-an tuh. Kayaknya orang punya motor tuh, wah gitu, hebat banget. Tapi sekarang tiap rumah punya motor, tiap rumah punya motor, ada 1-2 kayak gitu. Siapa yang bayangkan gitu? Siapa yang nyangka gitu? Mungkin di masa yang datang juga sama, rakyat Indonesia bakal mampu beli mobil. Semuanya. Jadi kita itu pemikiran gitu, mindset kita itu jangan mindset babu kuli terus. Kalau selagi mindset kita babu kuli terus ya repot. Kita nggak akan maju-maju. Pemikiran kita harus dirubah gitu. Mindset kita harus dirubah kayak gitu. Itu ada pada capres nomor 2. Kalau capres nomor 1 sama 3, susah lah. Susah diharap lah. Capres nomor 1 banyak ngedabus saja. Sebagai contoh, waktu dia nyabat gubernur DKI Jakarta, saya kritik masalah sumur resapan. Sumur resapan itu nggak cocok di yang curah hujannya tinggi. Itu kalau di Eropa Timur Tengah sumur resapan dia berfungsi karena jarang hujan. Di sini itu jarang hujan. Beda sama yang di daerah Asia sana seperti Malaysia, Singapura. Itu kalau di sana dibikin sumur resapan memang nggak cocok. Pasti banjir itu. Karena curah hujannya itu sangat tinggi. Jadi itu salah besar, itu menghambur-hamburkan uang aja. Kalau mau ya bikin terowongan. Seperti di Kuala Lumpur tuh, kalau mau mengatasi banjir di Jakarta itu bikin terowongan yang namanya itu di Malaysia Smart Tunnel itu. Dan Pak Jokowi juga dulu pernah mau bikin terowongan serbaguna itu, tapi nggak tahu tuh setelah Pak Jokowi nggak jadi gubernur lagi, wacana itu menghilang begitu saja itu. Jadi nggak ada yang melanjutkan wacana itu. Padahal itu bagus itu kalau di Jakarta dibikin terowongan serbaguna gitu. Jadi terowongan itu berfungsi sebagai pengendali banjir dan juga pengendali kemacetan. Itu terowongannya besar itu di bawah Jakarta itu. Terus air itu dialirkan ke laut. Gitu. Tapi Anies kan dia menyangka katanya melawan sunatullah. Masa air dialirkan ke laut harus diturunkan ke bumi. Ya kalau hujannya sedikit iya, kalau hujannya deras tinggi ya banjir Jakarta. Nah itulah yang hanya pinter merangkai kata-kata itu, aduh kacau lah. Nanti kita video selanjutnya bahas IKN secara panjang lebar nih. Sekarang ini bahas masalah politik aja. Jadi saya tetap masih mendukung Prabowo Gibran lah sampai sekarang pun di 2024. Pokoknya saya 3 kali dukung Prabowo ini. Tahun 2014, tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024 lah. Jadi kalau kalian dukung siapa nih Mas Bro? Dukung nomor 1, 2, atau 3 nih? Oke lah, pembahasan kita kali ini tentang politik. Jadi saya
saya tetap masih tegak lurus mendukung nomor 2. Salam 2 jari, salam ngeri. Oke, kita joget saja. Ya, kita musik dulu. Gimana nih? Ya udah, sekian dulu Mas Bro. Sekian dulu interview saya bersama saya Muhammad Rasman Aris Mengandar, Putra Wisoma. Adingat melaporkan dari kota Jaldowo, Poland. Wassalam, salam ngeri, salam 2 jari. Prabowo Gibran, kita TKI Polandia siap memenangkan Prabowo Gibran. Oke gas, tambah 2 orang gas. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak pandang, cuma sedikit nyambung, ciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit, berdiri tinggal lagi sulit, para mati bersaing silakan pamit, ya oke gas, tambah 2 orang gas.